dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Nah, kali ini saya akan jalan-jalan nih, tapi bukan jalan-jalan untuk membawa waktu ya. Kali ini saya akan jalan-jalan untuk observasi di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya. Karena Surabaya masih dalam zona merah, maka saya akan mempersiapkan protokol kesehatan seperti masker, juga ada face shield seperti ini, dan saya juga akan membawa sanitizer. Nah, karena persiapan sudah siap, mari kita berangkat. Let's go. Nah, sekarang kita sudah sampai di Tugu Pahlawan. Tapi Tugu Pahlawan sedang ditutup ya, karena dalam masa pandemi. Karena di Surabaya masih zona merah. Tugu Pahlawan adalah salah satu monumen bersejarah yang ada di Surabaya. Monumen ini berdiri di atas tanah seluas 2,5 hektar. Terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Letaknya sangat strategis karena berada di tengah kota, tepatnya berada di sekitar Jalan Bubutan, Jalan Tembakan, dan Jalan Kebun Rojo. Tugu ini memiliki tinggi 41,15 meter yang terbagi atas 11 bagian dengan 10 lengkungan di bagian bawahnya. Diameter bagian bawah tugu yaitu 3,1 meter. Sedangkan bagian atas tugu berdiameter 1,3 meter, di mana pada bagian atasnya terdapat lampu berwarna merah dan penangkal petir. Pada bagian bawah tugu diberi hiasan berupa gambar Trisula, Cakra, Stamba, dan Padma. Serta di sekitar tugu ini terdapat 10 obor yang memiliki arti simbolik, yaitu api perjuangan rakyat Indonesia yang tidak pernah padam. Tugu Pahlawan didirikan di atas tanah bekas gedung Red Van Justice, gedung yang pernah digunakan Belanda sebagai tempat pengadilan. Dan pada masa pendudukan Jepang, di gedung inilah rakyat Indonesia yang tertangkap diadili, disiksa hingga mati. Dan tidak ada satupun orang yang selamat setelah masuk di gedung ini, kecuali Cak Durasim. Beliau berhasil selamat setelah keluar dari gedung ini. Itu pun beliau berhasil keluar dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Pertempuran 10 November adalah pertempuran terbesar yang terjadi di sepanjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dalam pertempuran itu, arek-arek Surabaya menduduki gedung Red Van Justice ini dan menggunakan sebagai pusat perjuangan. Pada akhirnya, gedung ini pun hancur akibat tembakan-tembakan arteri sekutu. Pada masa kepemimpinan Wali Kota Surabaya, Tul Arnowo, gedung yang telah hancur tersebut akan didirikan sebuah monumen untuk mengabadikan semangat kepahlawanan rakyat Surabaya dalam melawan tentara sekutu. Dan beliau menyatakan rencananya tersebut kepada Presiden Soekarno. Kemudian pada tanggal 10 November 1951, Soekarno meletakkan batu pertama sebagai pertanda mulai dibangunnya Tugu Pahlawan. Pembangunan monumen Tugu Pahlawan ini menghabiskan biaya sekitar 170.000 pada waktu itu, yang sumbernya berasal dari masyarakat dan pemerintah. Dengan surat Moko sebagai arsiteknya, tugu ini diresmikan pada tanggal 10 November 1952. Museum 10 November menyimpan barang-barang bersejarah yang sangat berharga, dan semuanya dalam kondisi terawat dengan baik. Monumen ini dilengkapi dengan area parkir yang luas, lapangan yang digunakan untuk melaksanakan upacara-upacara, dengan teras kehormatan untuk tamu undangan dan tamu VIP. Di sekeliling lapangan dilengkapi dengan taman yang asri, dengan beberapa patung para tokoh perjuangan
dan para pemimpin yang berjasa seperti Bung Tomo dan Gubernur Suryo, Gubernur pertama Jawa Timur.